Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullah. Kita di hari ini masuk di bab istighol al-amil anil ma'mul. Ini alhamdulillah tentunya bukan pembahasan yang baru untuk kita. Karena kita sudah bahas di Qatur Nada sebelumnya di Mutammimah. Artinya ini ketiga. Dan insya Allah lebih mudah lagi dibandingkan dengan pembahasan di sebelumnya. Cuman kita tinggal pahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah di dalam bait syairnya. Kata beliau rahimahullah, istigholul amil anil ma'mul. Sibuknya amil dari ma'mul. Sibuknya amil dari ma'mul. Kata beliau, in mudmarus min sabiqin fi'lan syagol anhu binas bilafdihi awil mahal. Kata beliau, in mudmar ismin sabik, jika domir isim yang telah lewat fi'lan syagol, fi'il sibuk dengannya. Kalau kita artikan bebas berarti insyagola, karena syagol itu fi'il, kemudian mudmar fa'il dari syagola. In syagola mudmar ismi sabik fi'ilan. Jika domir pada isim yang telah lewat menyibukkan fi'il. Ya. Anhu binasbi lafdihi, tersibukkan darinya dengan nasab lafadznya au mahalnya. Maka apa irob yang telah lewat? Sambungannya bait kedua. Fasabiqun sibhu. Maka yang telah lewat nasablah. Nasablah yang telah lewat. Kalau fi'il itu tersibukkan dengan domir isim yang sebelumnya. Bifi'ilin udmiro, dengan fi'il yang disembunyikan. Dengan fi'il yang disembunyikan. Iya. Yeah. Hatman. Fi'il itu disembunyikan bagaimana? Secara wajib. Muwafiqin lima qad udhira. Yang mana fi'il yang disembunyikan secara wajib ini cocok atau sesuai dengan apa yang nampak. Dengan apa yang nampak. Belum tidak bilang ya sesuai dengan lafadznya. Karena kadang tidak bisa. Sesuai dengan lafadznya. Misalnya ya sesuai dengan lafadznya. Misalnya Zaidan dorobtuhu. Kan bisa antum katakan dorobtu Zaidan dorobtuhu. Tapi kalau dorobtu Zaidan Zaidan dorobtu gulamahu. Zaidan dorobtu gulamahu. Kan enggak bisa antum katakan dorobtu Zaidan dorobtu gulamahu. Kan enggak. Yang cocok, yang sesuai. Yang sesuainya apa? Misalnya ahantu Zaidan dorobtu gulamahu. Saya hinakan Zaid dengan memukul budaknya. Paham kan? Belum nak bilang selafat dengan fiilnya, tapi sesuai dengan fiilnya. Yang cocoknya apa? Yang cocoknya apa? Jelas ya? Ini alhamdulillah. Iya. Ini kata beliau mudah sekali. Al-istighol, kata Ibnu Aqil, al-istighol ayat taqaddam asmun wa yata'akhkhar anhu fi'lun.
Istighol artinya ada isim di depan, kemudian ada fi'il yang diakhirkan darinya. Sebenarnya sampai di situ tidak ada masalah. Karena namanya maf'ulun bih itu kan boleh di depan. Yang masalah itu lanjutannya. Wa qad amila fi domiri dalikal ism au fi sababihi. Telah beramal pada domir isim itu atau pada sababinya. Apa artinya sababinya? Yaitu bukan pada domir isim itu, tapi pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Ini mirip kalau di Ibnu Aqil, beliau lebih memilih pembahasan seperti na'at. Na'at kan ada dua. Ada na'at hakiki, ada na'at apa? Sababi. Kalau antum paham pembahasan itu, paham pembahasan istighol. Terkait dengan takbirnya Ibnu Aqil. Kalau di buku sebelumnya kan fi mulabisihi. Dia beramal, sibuk beramal pada isim yang bersambung dengan domir. Kalau ini pada sababinya. Sababinya apa? Dia tidak beramal pada domir yang kembali ke sebelumnya. Tapi pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada sebelumnya. Sama dengan na'at. Na'at ada na'at sababi, ada na'at apa? Hakiki. Na'at sababi maksudnya apa? Yang ikut setelahnya. Bukan ikut sebelum. Sama ini. Dia tidak beramal pada domir yang kembali kepada sebelumnya. Tapi kepada orang lain. Beramal kepada sababi orang lain ajnabi yang bersambung dengan domir yang kembali kepada sebelumnya. Iya. Wahwal mudhaf. Apa sababiyah? Yaitu dia mudhaf kepada domir isim yang telah lewat. Lebih sederhana di sini daripada yang sebelumnya. Yaitu beramal pada mudhaf kepada mudhaf yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Mithalul mustagil bid domir. Contoh yang tersibukkan dengan domir. Zaidan darabtuhu. Wa Zaidan marartu bih. Lihat. Ini darabtuhu. Sudah beramal pada apa? Domir. Yang mana domir ini kembali kepada Zaidan. Zaidan marartu bih. Apa ini? Beramal dengan siapa? Sibuk dengan apa? Sibuk dengan domir yang kembali kepada sebelumnya. Ini semuanya sibuk dengan domir yang kembali kepada sebelumnya. Wa mithalul mustagil bis sababi. Contoh sibuk dengan sababi, yaitu yang mudhaf kepada domir isim yang telah lewat. Zaidan darabtu gulamahu. Zaid saya pukul budaknya. Zaid saya pukul budaknya. Wa hadha huwal muradu biqaulihi in mutmarus musab ila akhiri wa takdir wa insyagola. Ini tadi. Takdirnya insyagola mutmar ismu sabi fi'il. Jika sibuk domir isim yang telah lewat fi'il. Itu fi'il itu sibuk pada domir isim yang telah lewat. Andalikal ismi. Dari isim itu. Ya. Kemudian al-mutmar lafdon. Di situ ada hilang ya. Cetakan antum apa? Dia bilang apa? Andalikal ismi terus. Itu hilang di cetakan kita. Di cetakan ini hilang satu kata. Hilang kata apa? Binas bil mudmar. Paham kan? Jadi antum tambah itu supaya nanti suatu saat kita sudah tahu. Hilang dalam cetakan kita ucapan andalikal ismi binas bil mudmari lafdon. Iya. Setelah itu baru kita terjemahkan. Karena kalau tidak ada itu, tidak terlalu nampak. Yang diinginkan. Kata beliau, kalau sibuk, fi'il itu sibuk pada domir isim yang telah lewat dari isim sebelumnya, dengan menasab domir secara lafadznya, dengan menasab domir
Jadi sibuk untuk beramal pada isim sebelumnya dengan menasab apa? Domir secara lafaz. Nah, Zaidan darabtuhu au binasbi mahallan. Atau dengan menasabnya secara mahal. Itu karena marartu bih. Itu kan kalau lafadznya apa? Majrur kan? Karena ada bi. Tapi kan fi mahalinas nasbin maf'ulun bi. Iya. Nah contoh Zaidan marartu bih. Fakulu wahidin min darabtu wa marartu istagola bidomiri Zaid. Maka setiap dari darabtu dan marartu tersibukkan dengan domirnya Zaid. Lakin darabtu wasala ila domir binafsi. Cuman bedanya antara darabtu dan marartu. Kalau darabtu sampai kepada domir dengan dirinya. Kan dia fi'il muta'addi. Wa marartu wasala ilahi biharfi jar. Sementara marartu sampai kepada domir dengan huruf jar. Karena dia fi'il lazim. Itu alasannya. Fahuwa majrurun lafdon wa mansub mahalan. Maka dia majrur lafadznya tapi mansub apa? Mahalnya. Wa kullun min darabtu wa marartu law lam yastagil bid-dhamir. Setiap dari darabtu dan marartu seandainya tidak tersibukkan dengan dhamir la tasallatu ala Zaid. Maka dia akan beramal pada Zaid. Kalau tidak sibuk pada dhamir, maka dia akan beramal pada Zaid. Kama tasallatu ala dhamir. Sebagaimana dia beramal pada dhamir. Tapi karena tersibukkan tidak bisa. Fakunta takul, maka antum katakan sebelumnya. Kunta memberikan faedah kana sebelum. Maka antum katakan sebelumnya, sebelum ada domir. Zaidan darabtu. Fatansibu Zaidan wa yasil ilaihil fi'il binafsihi. Antum nasab Zaid dan fi'il sampai kepadanya dengan dirinya. Kama wasola ya ila domirihi. Sebagaimana juga dia sampai kepada domirnya. Watakul bi Zaidin marortu. Ya kan? Itu kalau tidak ada bihi. Bi Zaidin marortu. Fayasilul fi'il ila Zaid bil ba. Maka fi'il sampai kepada Zaid dengan ba. Kama wasala ila domirihi. Sebagaimana juga sampai kepada domirnya dengan ba tadi. Wa yakunu mansuban mahallan kama kana domir. Maka dia mansub mahalnya sebagaimana domir tadi mansub mahal. Wa qauluhu, kemudian kata beliau di bait yang kedua, fasabiqu insibhu ila sampai akhirnya. Maknahu artinya. Sekarang baru masuk di bab istigol. Mansubnya, maknanya artinya annahu idza wujidal ism wal fi'il ala al-hay'atil madhkurah. Bahwasanya kalau didapatkan isim ataupun fi'il di atas bentuk yang disebutkan, fayajuzu laka nasbul ism sabiq. Maka boleh antum nasab isim yang sebelumnya. Boleh antum nasab pada isim yang sebelumnya. Kenapa beliau bilang boleh? Karena boleh antum roba. Kalau contoh itu boleh antum roba. Contoh yang tadi itu. Boleh antum bilang apa? Zaidun darabtuhu. Paham? Tapi antum irob Zaidun apa? Mubtada. Keluar dari pembahasan istigol. Keluar dari pembahasan istigol. Walaupun nanti ada keadaan yang akan diuraikan berikutnya. Kadang wajib. Kadang lebih roji. Akan ada uraiannya sebentar. Waqtalafun nahwiyun fi nasbihi. Berselisih para ulama nahwu dalam penasabnya. Wa madhabul jumhur ila anna nasibahu fil ya mutmar wujuban. Ya, mayoritas berpendapat yang menasabnya fi'il yang disembunyikan secara wajib. Itu Ibnu Malik bilang tadi. Bi fi'ilin udmir hatma. Itu pendapat jumhur itu. Itu pendapat jumhur. Li'annahu la yajma'u bainal mufassar wal mufassir. Karena tidak bisa dikumpulkan antara mufassar, antara yang dijelaskan wal mufassir dan yang menjelaskan. Maksudnya gini, ketika antum bilang gini, Zaidan darabtuhu. Ini darabtuhu ini kan jumlah tafsiriyah. Yang menafsirkan siapa? Yang dihilangkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang hilang namanya mufassar, yang dijelaskan. Sementara darabtuhu ini namanya apa? Mufassir, yang menjelaskan. Tidak bisa dikumpulkan antara jumlah tafsiriyah antara mufassar dan mufassir. Makanya alasannya wajib hilang. Itulah alasannya mereka, kenapa mereka bilang apa wajib hilang. Iya. Kemudian wa yakunul fi'lul mudmar, dan jadilah fi'il yang disembunyikan muafiqun fil ma'na lidzalikal mudhar. Sesuai dari sisi makna dengan yang dinampakkan itu. Wa hadza yashmalu ma wafaqa lafdhan nahu qaulika. Ini mencakup yang sama lafadznya seperti ucapan antum Zaidan darabtuhu, inna takdir darabtu Zaidan darabtuhu. Sama lafadznya. Wa ma wafaqa ma'nan duna lafdh.
apa yang cocok maknanya tanpa lafadznya. Kakolika seperti ucapan antum Zaidan marortu bih. Inna takdir jawaztu Zaidan marortu bih. Karena tidak bisa antum nasab Zaidan kalau takdirnya marortu. Karena marortu butuh huruf j, maka digantilah dengan semakna dengannya, tapi tidak selapat sinonimnya. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu al-musannif. Madhab inilah yang disebut oleh penulis. Wal madhabu tsani, ini tidak disebutkan oleh penulis. Dan madhab yang kedua, annahu mansubun bi fi'lil madhkur ba'dah. Masya Allah. Bahwasanya dia dinasab dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Ini aneh. Tentunya yang berpendapat selalu Kufah. Kata beliau, wahada madhabu Kufi. Ini madhabnya orang Kufah. Ikhtalafa haula. Tapi orang Kufah sendiri mereka berselisih. Faqala qaumun innahu ya amila fid dhamir wa fil ismi ma'an. Sekelompok dari mereka berpendapat dia beramal pada domir dan pada isim bersamaan. Bersamaan. Wa idza qulta Zaidan darabtuhu, kalau antum bilang Zaidan darabtuhu, ya, karena darabtu nasiban li Zaid walil ha. Maka dia akan bilang darabtu menasab Zaid, demikian pula menasab apa? Ha. Tapi kata beliau warudda hadzal madhab bi annahu la ya'malu amil wahid fi dhamiri ism wa mudhar. Wa mudharihi. Dan dibantah ucap pendapat ini, madhab ini, bahasanya amil itu, satu amil tidak bisa beramal pada domir, isim, dan dohirnya. Kalau sudah beramal pada dohir, maka tidak beramal pada domir. Kalau sudah beramal pada domir, maka dia tidak beramal pada dohir. Antum paham kan? Jelas ya? Ini dibantah. Waqala qaum, berkata sekelompok lagi dari mereka, masih orang Kufah, huwa amilun fi dhahir wal mudmar mulgha. Masya Allah. Dia beramal pada dohir. Sementara pada domir mulgha. Tidak diamalkan. Hah. Jadi ketika antum bilang gini. Zaidan darabtuhu. Dia tidak beramal pada hu. Malah dia beramal pada apa? Zaidan. Itu pendapat ini. Warudda dan dibantah. Bi annal asma la tulgha ba'da tisoliha bil awamil. Dibantah bahwasanya isim itu tidak akan dibatalkan setelah dia bersambung dengan awamil. Artinya ketika antum bilang darabtuhu, maka hu ini pasti amilnya itu fi'il yang bersambung dengannya. Tidak bisa dibatalkan. Beda kalau sebelumnya, karena dia tidak bersambung dengan fi'il, bisa dibatalkan. Artinya pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Malik itulah yang kuatnya. Bahwa yang menasabnya adalah apa? Fi'il yang disembunyikan secara wajib. Itu pendapat mayoritas. Bukan fi'il yang dilafadzkan itu. Iya, selesai. Kemudian sekarang beliau akan menyebutkan keadaan isim yang nasab sebelumnya itu. Kata beliau, wan nasbu hatmun in talassa bikuma yaqtassu bil fi'li ka'in wa haitsuma. Belum mulai dengan yang pertama. Nasab itu wajib. Itu sebelumnya itu. Nasab itu wajib. Intala sabiku ma yaktasu bil fi'il. Kalau yang sebelumnya itu, yaitu isim tadi, terletak setelah apa yang khusus untuk fi'il. Seperti in dan haitsuma. Misalnya kalau antum bilang begini. In Zaidan darabtuhu. Itu wajib antum nasab apa? Zaidannya. Kenapa? Karena in tidak akan pernah masuk pada apa? Isim. Pasti dia masuk pada fi'il. Maka dipahami, dimengerti dari sini kalau ada isim mansub wajib. Sama dengan apa namanya? Kalau ada isim marfu di pembahasan mubtada khobar di kitab sebelumnya. Ada isim marfu setelah in. Pastikan dia bukan mubtada. Pastikan dia fa'il untuk isim marfu. Paham kan? Itu. Artinya kalau mansub juga sama seperti itu. Kalau ada isim mansub setelah in, pastikan bukan dia mansub dengan hal lain. Pasti mansub dengan fi'il yang mahdhuf, wajib. Demikian pula haitsuma. Demikian pula kalau ada apa? Haitsuma. Kata beliau dzakaron nahwiyun. Disebutkan oleh ulama nahwu. Anna masaila hadzal bab ala khamsati aqsam. Ini yang kita akan lewati.
Bahwasanya masalah bab ini ada 5 pembagian. Yaitu keadaan. Ahaduha salah satunya ma yajibu fi nasab. Apa yang wajib pada nasab. Ini yang disebutkan di bait ini. Wasani ma yajibu fi rofa. Yang kedua yang akan datang nanti apa yang wajib di rofa. Wasali yang ketiga ma yajuzu fil amron. Apa yang boleh 2, boleh nasab boleh rofa. Wan nasbu arjah, tapi nasab lebih roji. Warobi yang keempat ma yajuzu fil amron. Apa yang boleh 2 tapi warofu arjah. Kebalikannya. Rofa lebih roji. Al-Qamis yang kelima ma yajuzu fil amron ala sawa. Apa yang boleh 2 perkara tapi sama. Artinya tidak ada yang lebih roji antara nasab dan rofa. Fa asyarul musannif ilal qismil awal. Maka penulis mengisyaratkan kepada jenis yang pertama. Ya, biqauli dengan perkataannya wan nasbu hatmun. Nasab itu wajib. Maknahu artinya annahu yajibu nasbul ismi sabi. Bahasanya wajib dinasab isim telah lewat. Idza waqa'a ba'da adatin la yaliha illa al-fi'l. Kalau dia terletak setelah alat yang dia tidak akan ada setelahnya kecuali fi'il. Ka'adawati syarti. Seperti alat-alat syartiyah nah'in wahituma. Fatakul in zaidan akram tahu akramak. Wahituma zaidan talqahu fa'akrimhu. Fayajibu nasbad zaidan. Wajib antum nasab zaid di sini. Fil mithalain dalam 2 contoh ini. Wa fima asbahahuma, dan pada apa yang mirip dengan keduanya. Wala juzu raf ala annahu mubtada. Tidak boleh dibaca rofa sebagai mubtada. Karena la yakul isim ba'da hadhil adawat. Karena isim tidak pernah jatuh setelah alat-alat ini. Ya, wa ajaza ba'duhum qul isim ba'daha. Tapi ingat, sebagian mereka membolehkan isim terletak setelahnya. Fala yamtani indahu rafa alal ibtida. Tidak terhalangi di sisinya rafa sebagai mubtada. Kaquli syair, seperti perkataan penyair, cuman ini bisa dikatakan apa? Darurah. Paham kan? Seperti perkataan penyair, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Bagus juga syairnya. Jangan mengeluh kalau saya hilangkan yang berharga. Tapi kalau saya yang hilang, baru kamu mengeluh. Artinya kalau hanya sekedar uang yang dibelanjakan, dihabiskan, jangan mengeluh. Kalau saya hilang, baru itu bermasalah. Iya, baru bermasalah. Cuma syahid kita in mumfisun. Dia baca apa? Dia baca rofa. Seharusnya kan dibaca apa? In mumfisan. Tapi ini penyair dia baca rofa. Takdiru in halaka mumfisun wallahualam. Takdiri. Ini dalil dari sebagian mereka yang mengatakan boleh dirofa. Iya. Kemudian berikutnya lagi. Wa intalas sabiqu ma bil ibtida yaktasu parraf alzamhu abada. Lawannya. Ini keadaan yang kedua. Ini keadaan yang kedua yang wajib dirofa. Kada idal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujud. Ya, ini ya tempat yang wajib dibaca rofa. Kata beliau wa intalas sabiqu ma bil ibtida yaktasu. Apabila isim yang telah lewat tadi itu ya terletak setelah kata yang khusus untuk mubtada. Parrof ilzamhu abada. Maka wajib rofa selama-lamanya. Kalau tadi wajib nasab. Kalau ini apa? Wajib rofa. Itu tempat pertama. Kalau dia terletak setelah alat yang memang khusus masuk pada apa? Mubtada. Kemudian di 259 beliau katakan kada demikian pula. Demikian pula yaitu wajib dirofa isim yang telah lewat. Ya, idal fi'lu tala ma lam yarid ma qabla ma'mulan lima ba'du wujud. Kata beliau, apabila fi'ilnya berdampingan dengan sesuatu yang membuatnya tidak dapat beramal. Lam yarid tidak akan bisa beramal ma qablu ma'mulan. Kepada apa yang sebelumnya makmulnya ba'du. Yang tidak bisa beramal yang setelahnya kepada sebelumnya. Yang beramal ya
yang setelahnya terhadap apa yang sebelumnya. Saya ulangi, jika ada fiil bergandengan dengan sesuatu, yang sesuatu ini mewajibkan dia hanya bisa beramal kepada setelahnya, tidak bisa beramal kepada apa? Sebelumnya, maka wajib antum rofa. Kan bab istigol itu apa sih? Bab istigol itu kan kalau setelahnya itu dihilangkan dari domirnya, maka akan beramal kepada sebelumnya. Kan begitu? Tapi ada di sana sesuatu, kalau dia masuk pada fiil, maka fiil ini tidak akan pernah beramal kepada sebelumnya. Berarti tidak ada ihtimal nasab. Yang wajib apa? Rofa. Ini yang kedua. Jadi tempat pertama yang wajib rofa, kalau dia terletak setelah alat yang khusus masuk pada mubtada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada fiil itu, ma'mul itu, pada amil itu, ada sesuatu yang masuk yang membuatnya tidak bisa beramal kepada ma'mul sebelumnya. Hanya bisa beramal pada ma'mul setelahnya. Pada ma'mul setelahnya. Ini dua keadaan wajib dirofa. Kata beliau, ahsyara bihadainil baitain. Beliau berisyarat dengan dua bait ini. Ilal qismi tsani, pada jenis yang kedua. Wa huma yajibu fihi rofa. Yaitu wajib padanya dirofa. Fa yajibu rofa ismul mustaqil anhu. Langsung beliau sebutkan yang pertama. Wajib dirofa isim yang tersibukkan dengannya. Idza waqa ba'da adatin taktasu bil ibtida. Kalau dia terletak setelah alat yang khusus untuk mubtada. Ka ida allati lil mufajaah. Seperti ida yang bermakna apa? Fujaiyah. Karena ida yang bermakna fujaiyah tidak akan pernah masuk pada fi'il, hanya pada isim. Fataqul qarajtu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Wajib antum baca zaidun. Tidak boleh antum baca zaidan. Tidak boleh. Paham kan? Padahal yadribuhu ini bisa kan? Bisa menasab sebelumnya juga. Cuman karena dia terletak setelah alat yang harus dia baca rofa, tidak boleh. Birof zaid wala juzu nasbu. Dengan dirofa zaid tidak boleh dibaca nasab. Lianna idza hadhihi, karena idza ini la yaqo ba'dahal fi'il la dhahiran wala muqaddar. Ya, karena idza ini tidak terletak setelahnya fi'il, tidak dhahir, nampak dan tidak pula disembunyikan. Pokoknya kalau dia ada pasti isim. Wakada, ini bait yang kedua. Yajib rafa'al ism sabiq, wajib dirofa isim yang telah lewat. Idza waliyal fi'il mustaqil bid-dhamir adatun la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Tadi itu terbalik-balik itu ma qablu ma'mula lima ba'du. Ini lebih langsung. Beliau bilang kalau dari sini kita tahu ba'dunya ke mana, qablunya di mana. Demikian pula wajib dirofa isim yang telah lewat jika dia terletak setelah fi'il yang tersibukkan dengan jika dia datang setelahnya fi'il yang tersibukkan dengan domir, ada alat yang tidak beramal apa yang setelahnya kepada apa yang sebelumnya. Wajib dirofa isim sebelumnya apabila kita terjemahkan dulu fa'ilnya. Apabila ada alat yang tidak akan beramal apa yang setelahnya terhadap apa yang sebelumnya, waliyal fi'il. Terletak sebelum fi'il. Setelah alat itu ada fi'il, al-fi'ila. Yang tersibukkan dengan domir itu tadi. Jadi ada alat yang terletak sebelum fi'il, yang tersibukkan dengan domir. Yang mana alat ini membuat fi'il setelahnya itu tidak beramal kepada sebelumnya. Seperti apa misalnya? Ka'adatis syart. Seperti alat-alat syartiyah. Kalau ada alat-alat syartiyah, itu termasuk penghalang fi'il beramal kepada sebelumnya. Dia hanya bisa beramal kepada setelahnya. Wal istifham, demikian pula isim istifham. Kan isim istifham kan memiliki hak di mana? Di sodar. Kapan dia bisa beramal kepada sebelumnya? Berarti dia tidak di sodar. Berarti dia tidak di sodar. Ini mewajibkan setelahnya tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Supaya dia terletak di awal.
Wa manafiyah. Tambahan ketiga manafiyah. Nah, Zaidun in lakitahu fa'akrimhu. Wa Zaidun hal tadribhu. Wa Zaidun ma lakituhu. Pertama itu in syartiyah. Yang kedua hal istifhamiyah. Ini ma lakituhu. Ini apa? Nafiyah. Fa yajibu raf'u Zaid. Fi hadhil amthila wajib raf'u Zaid pada contoh-contoh ini. Wa nahbiha dan semisalnya. Wala yajuzu nasbuhu, tidak boleh dinasab. Li'anna ma la yasluhu ayya'mal fi ma qablah la yasluhu ayyufassiru amilan fi ma qablah. Masya Allah. Karena apa yang tidak bisa beramal kepada apa yang sebelumnya tidak cocok untuk menafsirkan amil sebelumnya juga. Kan tujuannya amil setelahnya itu menafsirkan amil sebelumnya. Ketika amil setelahnya tidak bisa beramal kepada sebelumnya, maka tidak bisa juga menafsirkan apa yang sebelumnya. Itu keharusannya. Wa ila hadza asyara biqauli, dan pada inilah beliau isyaratkan yang ucapannya kada idal fi'lu tala sampai akhir. Ai kada yajibu raf'ul ism sabiq idza talal fi'lu syai'an ma la yaridu ma qablaha ma'mulan lima ba'da. Itu demikianlah kata beliau wajib dirofa isim yang telah lewat apabila fi'il terletak setelah sesuatu yang tidak datang beramal kepada apa yang sebelumnya, ya menjadi makmul terhadap apa yang setelahnya. Wa man ajaza amalu ma ba'da hadil adawat fi ma qabla faqal, dan siapa yang membolehkan beramal apa yang setelahnya setelah alat-alat ini pada apa yang sebelumnya, dia akan bilang Zaidan malak itu. Bagi yang membolehkannya ini, dia akan menasab. Ajazan nasab ma'ad dhamir. Dia bolehkan nasab bersama dhamir bi amilin muqaddar, dengan amil yang disembunyikan. Fayaqul Zaidan malak itu, dia bilang Zaidan malak itu bagi yang membolehkannya. Tapi bagi yang tidak membolehkannya maka itu wajib dirofa. Maka itu wajib dirofa. Selesai masalah kedua. Wajib dirofa. Masalah ketiga. Masalah ketiga tadi boleh dua tapi yang lebih roji di nasab. Kata beliau wahtiro nasbun qabla fi'lin ditolak wa ba'da ma ila'uhul fi'la golak wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. Masya Allah. Bait 260. Bait 260. Kata beliau wahtiro nasbun. Nasab dipilih. Tadi arja kan? Nasab dipilih. Qabla fi'lin ditolak. Sebelum fi'il tolak. Kalau ada fi'il tolak yang tersibukkan itu, maka sebelumnya lebih roji dibaca nasab. Walaupun boleh antum baca rofa. Tahu fi'il tolak ya? Seperti istifham, amar, doa, nahi. Tolak yang ya bersama kita ada berapa tolak? 8. Ya, kemudian itu yang pertama ya, yang boleh lebih roji nasab. Boleh rofa, boleh nasab, tapi lebih roji dibaca nasab. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'da ma ila'ul fi'la golak, dan setelah apa yang masuk kepada fi'il kebanyakannya. Apa yang kebanyakannya masuk pada fi'il. Dia bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il, tapi kebanyakannya masuk pada apa? Fi'il. Maka ini tentunya lebih roji dibaca nasab. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ba'da atifin, dan setelah ataf bila faslin, tanpa ada pemisah ala ma'muli fi'ilin, atas ma'mulnya fi'il. Mustaqirin awwala, fi'il yang ada sebelumnya. Fi'il yang ada sebelumnya. Ini juga. Iya, kalau antum atofkan sesuatu pada fi'il sebelumnya. Misalnya antum dapat contoh. Qoma Zaidun wa amron akramtuhu. Misalnya, qoma Zaidun wa amron akramtuhu. Ada atof kan? Wa amron. Sebelumnya ada apa? Yang paling pertamanya. Mustaqirun awal. Yang paling pertamanya apa? Yang paling awal. Fi'il. Paham kan? Karena kalau yang paling pertamanya isim, lain lagi itu. Kalau antum balik begini, ada contoh. Zaidun qoma
wa amron. Itu lebih roji nanti dibaca amrun. Karena atop ke jumlah ismiyah. Kalau ini dibaca roji, dibaca nasab. Kan boleh antum baca. Koma Zaidun wa amrun. Boleh. Tapi antum atop jumlah ismiyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Tapi kalau antum baca koma Zaidun wa amron. Berarti antum atopkan jumlah fi'liyah ke fi'liyah. Makanya lebih roji dibaca nasab. Lebih roji dibaca nasab. Boleh rofa, boleh nasab. Lebih roji dibaca nasab. Lebih roji dibaca nasab. Ini tempat ketiga yang lebih roji. Kata beliau hadza huwal qismu tsalits wa huwa ma yuqtar fihi nasab. Inilah jenis ketiga yaitu yang dipilih padanya nasab. Wa dzalika idza waqa'a ba'dal ismi fi'il dal ala tolak. Demikian itu kalau fiilnya, kalau isimnya terletak setelah fiil yang menunjukkan atas tolak. Kal amr wan nahi wa du'a. Seperti amar nahi doa. Nah Zaidan idribuhu. Wa Zaidan la tadribuhu. Wa Zaidan rahimahullah. Ya, Zaidan idribuhu setelah fiil, setelahnya ada fiil tolab. Wa Zaidan la tadribu fiil tolab nahi. Wa Zaidan rahimahullah fiil tolab doa. Fayajuzu raf'a Zaid wa nasb. Boleh raf'a Zaid dan nasab. Wal mukhtar an nasab. Dan yang dipilih adalah apa? Nasab. Wa kada yuktar nasab idza waqal ism ba'da adatin yaglibu ayyaliha afi'il. Demikian pula dipilih nasab apabila isim itu terletak setelah alat kebanyakannya masuk setelah setelahnya fi. Kebanyakan masuk sebelumnya, masuk sebelum fi'il, setelahnya fi'il. Ka hamzatil istifham. Seperti hamzah istifham. Biasa masuk pada isim. Biasanya antum bilang gini, Az-Zaidun tajir. Ya kan? Biasa masuk pada, dia bisa masuk pada isim. Tapi kebanyakannya itu hamzah istifham. Selalu dia apa? Fi'il. Aqama Zaid, adoroba amr. Biasanya. Kalau kebanyakannya masuk pada fi'il, maka lebih roji dibaca nasab. Nah, contoh Az-Zaidan darabtuhu. Ya, atau Az-Zaidan darabtahu. Bin nasbi wa rafa wal mukhtar an nasab. Dan yang dinasab dibaca rofa dan yang dipilih adalah dinasab karena istifhamiyah kebanyakan masuk pada fi'il. Wa kadzalik demikian pula yukhtar an nasab, dipilih nasab idza waqal ismu mustaghal anhu ba'da atifin taqaddamatuh jumlah fi'liyah. Ini lebih jelas ya. Ya, mustaqirun awwala. Itu tadi fi'ilin mustaqirun awwala. Demikian pula dipilih nasab apabila isim yang disibukkan dengannya itu terletak setelah ataf yang didahului oleh jumlah apa? Fi'liyah walam yufsal bainal atif wal isim. Dan tidak ada pemisah antara ataf dan isim. Tidak ada pemisah antara huruf ataf dan isim. Nah, qama Zaidun wa amron akramtu. Fa yajuzu rafa amr wa nasbu wal mukhtar an nasab li ta'at litu'tofa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyah. Ini alasannya. Supaya diatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah apa? Fi'liyah. Itu alasannya kenapa lebih roji dibaca nasab. Falau fusila bainal atifi wal isim. Kalau dipisahkan antara atof dan isim, kanal isim kama laulam yataqaddam syai'. Maka isimnya sama dengan tidak ada diawali oleh apapun. Ya nah, qama Zaidun wa amma amrun fa akramtuhu. Itu jadi jumlah baru. Karena dipisahkan oleh siapa ini? Amma. Fa yajuzu rafa amr wa nasbu wal mukhtar rafa. Kalau yang ini. Kalau ini boleh nasab, boleh rafa, tapi yang dipilih apa? Rafa. Sebagaimana akan datang. Karena di bait sebelumnya yang lebih bait berikutnya nanti bukan yang setelah ini. Karena yang setelah ini boleh. Ya, yang sebelumnya lagi, setelahnya lagi itu lebih rojid baca rafa. Wa taqul qama Zaidun wa amma amron fa akrimhu fa yuktar an-nasab kama taqaddam. Kalau ini lebih dipilih nasab. Kenapa? Li'annahu waqa'a qabla fi'il dal ala tolak. Kan dia terletak setelah fi'il yang menunjukkan atas apa? Tolak. Kalau ini, kalau contoh yang pertama tadi lagi, contoh yang pertama tadi, misalnya qama Zaidun wa amma amrun fa akramtuhu. Kalau ini boleh dipilih padanya apa? Rofa. Boleh rofa, boleh nasab, tapi yang dipilih rofa. Kalau contoh ini, karena fi'il setelahnya adalah fi'il tolak, maka dipilih apa? Nasab. Dipilih nasab. Iya. Satu lagi karena yang sama. Wa in talal ma'tufu fi'ilan mukbaro
bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Kalau ini keadaan yang boleh dipilih. Iya. Kata beliau wa in talal ma'tuf, kalau ma'tuf itu terletak setelah fi'il mukbaro, fi'il yang menjadi khobar, artinya sekarang susunannya terbalik. Fi'il yang dikhobarkan bihi dengannya anismin dari isim sebelumnya. Tadi kan koma Zaidun wa Amron. Sekarang apa? Zaidun koma. Zaidun koma. Maka fa'tifan mukhayyaro. Maka antum atofkan itu boleh memilih. Asyara biqauli fa'tifan mukhayyara. Beliau isyaratkan dengan ucapannya, maka atofkanlah dalam keadaan memilih ila jawazil amroin ala sawa. Ini boleh dua secara sama. Wa hadha huwa alladhi taqaddama annahu al-qismul khamis. Ini yang telah lewat bahwasannya bagian yang kelima. Jadi belum tidak langsung bagian yang keempat ya. Langsung bagian yang kelima. Wa dhabatun nahwiyun dalika, para ulama nahwu menentukan ketentuannya hal itu bi annahu idza waqal ismul mustaqil anhu, yaitu bahwasanya apabila isim yang tersibukkan darinya itu terletak ba'da atifin taqaddamat jumlah dzati wajhain, setelah atof kan kepada jumlah yang memiliki dua sisi karena dilihat dari pertama dia jumlah ismiyah, dilihat dari kedua dia jumlah apa? Filia. Ketika begini Zaidun koma, kan kalau dilihat dari Zaid ini jumlah apa? Ismiyah. Tapi dilihat dari koma filia, karena koma ini kan fiil dan fa'il dhamir mustatir. Ini kan datu wajahin. Kalau di qaidul i'rab apa istilahnya? Jumlah kubro. Jumlah kubro, yaitu dalam khobarnya ada jumlah. Ini namanya jumlah datu wajahin. Ini boleh dua sisi. Antum mau melihat kemana? Boleh. Iya. Jazarob wa nasab al sawa. Boleh roba boleh nasab sama. Wa fassaru jumlah datul wajahin bi annaha jumlah sadruha ism wa ajzuha fi'il. Jumlah datul wajahin itu maksudnya apa? Yaitu jumlah awalnya isim tapi akhirnya apa? Fi'il. Itulah jumlah datul wajahin. Iya. Nah, Zaidun qama wa Amrun akramtahu. Lihat. Fa yajuzu rafu Amr mura'atan lis-sadr. Boleh antum rafa Amr, antum baca Amrun. Mura'atut sadr. Antum melihat awalnya. Memperhatikan awalnya. Wa nasbu, dan boleh antum nasab mura'atun lil ajz. Antum memperhatikan apa? Ujung keduanya. Itu jumlah apa? Fi'liyah. Boleh. Alhamdulillah. Kita cukupkan insyaallah. Berikutnya lagi sisa 4 bait insyaallah.